Halo teman-teman pencinta tanaman hias. Kalau lagi ada waktu senggang, enaknya ngapain ya? Yuk sama-sama kita ngurusin tanaman-tanaman hijau yang cantik-cantik ini. Di kesempatan kali ini guys, kita akan mengisi waktu luang kita, pencinta tanaman, untuk mengatur tata letak, mengatur pot, dan juga memberi nutrisi yang baik atau pupuk yang baik untuk tanaman-tanaman yang kita punya. Ini Calathea Burle Marx, kecil yang unik, dan di sini juga ada Glonema Siamtai. Kita lihat akarnya. Potnya ini sudah terlalu lama ditaruh di pot yang kecil, jadi saatnya untuk repotting atau pindah ke pot yang lebih besar. Kita bisa lihat root mound-nya ya guys. Kemudian ada tanaman pisang-pisangan yang of course sangat mudah untuk tumbuh dan juga butuh tempat yang lebih besar. Nah, sebagian tanaman di sini sudah kita lakukan repot ke pot terakota. Sebagian yang lain kita mau cek gimana kondisinya dan keadaannya. Apakah perlu repotting, apakah kita lihat apakah tanamannya sudah mulai kebesaran untuk ukuran pot tersebut. Nah, ini adalah koleksi tanaman-tanaman yang ada di tempat kami. Raphidospora pertusa. Kemudian ada Peperomia variegata, rattlesnake plant. Kalau ada yang nanya bulutan-bulutan itu apa sih? Itu leka ya guys namanya. Juga diketahui dengan nama lainnya yaitu hidroton. Sebenarnya itu adalah tanah liat yang dijadikan bola-bola. Jadi dia akan menyimpan air dan menyimpan nutrisi. Daun baru guys untuk Philodendron marble variegata kita. Cantik-cantik kan? Ini Moonshine Sansevieria atau lidah mertua Moonshine. Ditandai dengan corak warna hijau yang muda. Anjula pothos, Philodendron Xanadu. Daunnya itu belum besar-besar ya guys, tapi coraknya udah cantik kali. Kemudian Alocasia frydek, ada daun yang menguning, kita juga cek sekalian. Dan Philodendron dragon. Ini semua koleksi-koleksi yang ada di rumah. Calathea ornata, Pink Congo, Philodendron. Baik, oke. Jadi guys, sebagian tanaman sudah dipindahkan ke pot putih nanas yang dibanderol dengan harga Rp10.000. Satu tanaman yang ternyata not doing very well. Inilah tanaman Monstera deliciosa, tapi sudah mulai rusak daunnya. Kemudian saat kita periksa akarnya ternyata akarnya tinggal satu helai. Kita akan mencoba menyelamatkan tanaman ini yang tadinya ada di pot yang besar, tapi karena pembusukan akar tidak dapat diselamatkan guys. Kita akan pindahkan ke dalam air. Sementara kita taruh di sini dulu. Kita harapkan setelah dibersihkan akarnya, tanaman ini akan kembali bertumbuh lagi dan memulai untuk menumbuhkan akar-akar yang baru. Oke. Ada tanaman yang ada di belakang. Muesli Syngonium, Zygonium wettlandi. Beberapa tanaman yang sederhana. Persian Shield yang nyatanya tumbuh dengan cukup baik. Peperomia, Philodendron Brazil yang kita sudah kembangkan dan kita tanamkan di pot kecil. Kemudian kita ada Tandessantia. Oh ya, dengan ini juga sudah kita bagi-bagi. Tadi akar yang menjulang ke atas sudah kita bagi-bagikan. Kita ada banana plant di sini. Dan ini dia Philodendron Brazil yang sudah kita bagi dari tanaman induknya. Jadi gini guys, ini tanaman induk, ini tanaman pembagiannya. Simple kan? Bisa jadi dua tanaman. Dan kita masih menunggu Coleus atau Miana. Beberapa Miana nanti akan tumbuh dan akan kita review kembali.
Nah, di sini kita mencoba untuk membuat satu room ambience atau atmosfer dari satu ruangan yang mendapatkan kesan banyak tanaman, kesannya hijau, kesannya segar, kesannya fresh, supaya orang yang duduk di waiting room atau di ruang kerja tidak bosan. Ingat ya guys, bahwa memiliki tanaman indoor sangat baik untuk mencegah sick building syndrome. Apa itu sick building syndrome? Adalah sindrom ketika kita terlalu lama tinggal di dalam bangunan. Selain untuk menyiram tanaman indoor dibawa keluar, mereka juga memerlukan cahaya matahari karena sudah terlalu lama stay indoor. Mereka membutuhkan kelembaban, mereka membutuhkan cahaya matahari dan perawatan yang baik. Karena itu, sembari kita mengurus tanaman, sembari kita menyiram tanaman, kita juga memberikan exposure cahaya matahari supaya fotosintesis tanaman dapat berlangsung dengan baik. Dan juga ini adalah kesempatan yang bagus ya guys, untuk melihat apakah ada hama-hama yang ada pada tanaman kita. Jadi kita bisa bertindak segera untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dari tanaman-tanaman kita. Philodendron marble variegata kita pindahkan supaya mendapat light exposure. Kemudian rattlesnake calathea, lalu pink Congo. Adapun di sini Calathea ornata, pink stripe calathea yang bertumbuh sangat baik, Raphidospora pertusa. Beberapa tanaman-tanaman pun bisa dipisah menjadi pot-pot kecil. Nah, di sini guys, kita memiliki mangkok atau piring. Ya, tujuannya adalah supaya ketika diletakkan indoor tidak bocor airnya kemana-mana. Satu piring dibanderol dengan harga Rp5.000 guys. Jadi kalau mau beli pot nanas putih Rp10.000 dan piring dihargai Rp15.000. Kita rapikan dulu pot-potnya ya guys, supaya lebih enak dilihat. Nah, kita juga ada pot gantung di sini yang dibeli dengan harga Rp5.000. Saya mau meletakkan di sini nih. Kenapa? Karena tempat itu dialiri oleh air hujan. Jadi make sure juga ada lubang di bawahnya. Tanaman yang sudah mengalami root bound dan terlalu padat di satu pot, kita siapkan untuk kita pindahkan ke pot yang lebih besar. Tujuannya supaya tanaman bisa tumbuh lebih subur. And this is the final result. Semuanya sudah ditiriskan dari airnya. Kita masukkan, sebagian kita tinggalkan di luar, sebagian akan stay inside. Jangan lupa ya guys, untuk merawat semua tanaman indoor kalian. Jangan sampai kurang cahaya, lalu mengalami pembusukan akar, dan mati. Karena itu, bisa dibawa keluar sewaktu-waktu dan disiram. Terima kasih sudah join dalam Plant Tour kali ini. Semoga semua teman-teman bisa menikmati tanamannya ya. Dan juga kalau kalian belum memiliki koleksi ini, feel free to contact us in Plant Enjoy in our Instagram. Tidak lupa untuk daun-daun yang sudah kering kita potong, kita buang supaya daun selalu terlihat segar dan fresh. Kita juga menyediakan pot terakota, yang ini especially big one, diameternya 25 cm dan cukup baik. Nah, ini kita geser-geser dulu, kita pindahkan. Kita mau tata dan kita mau buat photo session untuk tanaman-tanaman. If you know what I mean, right? Like all these beautiful pictures of plants that you love. Well, kita tata dulu letaknya supaya bagus dan cantik dan bisa dinikmati dan lebih indah terlihat mata. Itu sih yang kita mau. Oke. Nah, Calathea merah ini dari satu tanaman sudah bisa menjadi banyak tanaman. Bisa dipecah-pecah ya guys. Maksudnya bisa di-share. Dan jangan lupa, karena kita indoor, taruh lagi piringnya. Oke. Nah, semua yang menggunakan pot tanah liat kita satukan dulu, lalu kita photo session bareng-bareng. Ya. Lalu bagaimana ya kondisi monstera tadi? Kita masukkan ke gelas kaca yang cantik.
kita berikan hidroton di bawahnya, dan kita berikan air. Kita bisa melihat pertumbuhan akarnya. Jangan lupa air sering-sering diganti supaya mencegah pembusukan akar. Nah, setelah ditata semuanya jadi seperti ini deh, cantik-cantik. Nah, memberikan kesan dan atmosfer yang sangat luar biasa untuk satu ruangan. Ini Philodendron nicans yang juga sudah berhasil kita perbanyak. Kemudian ada Kaleus, baby Kaleus yang akan sering bertumbuh semakin kita potong pucuknya. Pruning. Nah, di sini juga ada Monstera Peru. Kita tata. Ada old pots di atas lemari yang sudah diberi tatakan emas. Maksudnya cap emas. Philodendron Dragon, daunnya cepat banget tumbuh yang satu ini guys. Semakin kena banyak cahaya matahari, tanah yang tidak kering, dia akan semakin sering bertumbuh. Kemudian Aglonema, ini juga bisa dipecah menjadi banyak tanaman. Ya, semuanya sudah kumpul jadi satu. Apakah ini waktunya untuk sesi pemotretan lagi guys? Of course, definitely ya. Kita akan potret segera setelah yang satu ini. Ada daun kuning, nanti kita akan singkirkan itu. Kita akan lepaskan dulu. Semuanya sudah dikelompokkan menjadi indah. Thank you guys for joining us. I'll see you on the next videos about plant care tips.